Om Swastiastu. Om Anubadrah Ketayantu Vispata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo semeton umat Dharma. Perkenalkan, nama saya I Gede Raka Prabawa. Saya mahasiswa dari Fakultas Dharma Acarya, Program Studi Pendidikan Agama Hindu, semester 2, kelas Pah Pagi, NIM 201101101126. Saya dari mahasiswa UHN, Universitas Hindu Negeri Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menginformasikan mengenai Fakultas Dharma Acarya Program Studi Pendidikan Agama Hindu. Program Studi Pendidikan Agama Hindu adalah salah satu program studi unggulan di UHN, Universitas Hindu Negeri Ide Bagus Sugriwo Denpasar, karena sudah menghasilkan sarjana yang sujana, unggul dalam Dharma, Widya, dan Budaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai Canda Weda Balinis yang saya implementasikan ke dalam Mantram Kramaning Sembah. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah yang pertama, memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah Weda 1, dosen pengempu yang terhormat Ibu Ida Ayu Ade Armini SAG MAG. Dan yang kedua, semoga dapat mengedukasi teman-teman di rumah mengenai makna Kramaning Sembah tersebut dan dapat mengedukasi teman-teman di rumah juga bagaimana cara melantunkan mantram ataupun candra mantram dari Kramaning Sembah tersebut. Sebelum juga saya menjelaskan tahapan-tahapan dari Kramaning Sembah tersebut, mantram Kramaning Sembah tersebut, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu Kramaning Sembah. Kramaning Sembah merupakan suatu cara umat Hindu ataupun khususnya yang ada di Bali dalam melaksanakan persembahyangan tersebut. Kramaning Sembah terdiri dari dua kata, yaitu dari krama ataupun kri dan sembah. Krama ataupun kri dapat diartikan sebagai aktivitas dan sedangkan sembah tersebut dapat diartikan sebagai penghormatan kepada beliau yang kita hormati, yang dalam artian di sini adalah Ide Sangyang Widiwasa. Kramaning Sembah merupakan suatu bentuk komunikasi antara yang melakukan Kramaning Sembah ataupun melakukan persembahyangan dengan Tuhan. Dalam manifestasinya di sini adalah Ide Sangyang Widiwasa dalam wujudnya sebagai Sada Siwa, yaitu contohnya sebagai Sangyang Surya Aditya ataupun Siwa Aditya, dan sebagai dewa-dewa yang ada di tempat suci, di tempat kita melaksanakan persembahyangan tersebut. Namun bagaimanapun juga, tujuan akhir kita ialah menyembah Ide Sangyang Widiwasa, karena yang saya jelaskan tadi seperti contohnya Sangyang Surya Aditya, Sangyang yang dewa-dewa yang ada di tempat persembahyangan, itu semuanya merupakan manifestasi dari Ide Sangyang Widiwasa tersebut. Baiklah teman-teman semua, berikut saya akan jelaskan susunan atau mantram dari Kramaning Sembah tersebut. Yang pertama ialah Sembah Puyung. Sembah Puyung ini diidentik dengan kata puyung ataupun tangan tanpa serana. Memusatkan pikiran kepada Ide Sangyang Widiwasa, berserah diri kepada Ide Sangyang Widiwasa agar Ide memberikan vibrasi positif kepada kita. Mantra Kekawitin. Om Atma Tatwatma Sudamam Swaha, yang artinya, ya Tuhan, Atman atau jiwa dan kebenaran, bersihkanlah hamba. Dalam mantram tersebut memiliki makna agar Atman kita dapat disucikan, karena memang Atman kita lah yang akan berkomunikasi langsung dengan yang disembah, yang dalam artian di sini bahwa Ide Sangyang Widiwasa tersebut. Sembah yang kedua adalah sembah dengan bunga ataupun sekar petak yang ditujukan kepada Yang Widi. Dalam aspeknya di sini ialah sebagai Yang Surya ataupun Sangyang Surya Aditya. Mantram Kekawitin. Maditya Sya Param Jyotir Rakta Teja Namastuti Sweta Pangkajma Diasti
Bhaskarya Namastuti, yang artinya, ya Tuhan, sinar yang surya yang maha hebat, Engkau bersinar merah, hamba memujamu. Yang surya yang berstana di tengah-tengah teratai putih, Engkau yang menciptakan sinar, hamba memujamu. Surya dalam kehidupan kita merupakan sumber energi dan saksi dari alam semesta. Sebagai contohnya ialah surya adalah memberikan sinar suci kepada kehidupan kita dan memberi anugerah kepada kita dalam bentuk Atman tersebut. Berikutnya adalah sembah yang ketiga. Sembah yang ketiga ini adalah sembah terhadap aspek Tuhan yang berstana di tempat pelaksanaan yatnya. Artinya di sini bahwa setiap kita melaksanakan persembahyangan di tempat tertentu, sebisa mungkin mantra ini bisa berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan mantra umum yang bisa digunakan pada saat persembahyangan Purnama Tilam ataupun dapat digunakan di Pura Kayangan Jagat. Mantra Kekawitin. Om Namo Dewa Destinaya Sarwa Yapi Vaisiwaya Padmasana Eka Pratistaya Ardenareswari Nama, yang artinya, ya Tuhan, kepada dewata yang bersemayam pada tempat yang luhur, kepada yang siwa yang berada di mana-mana, kepada dewata yang bersemayam pada tempat duduk bunga teratai yang suci, kepada Ardenareswari, hamba memujamu. Dalam mantra tersebut terlihat jelas yang dipuja adalah aspek Tuhan yang berastana di tempat pelaksanaan yatnya tersebut. Selanjutnya ialah sembah kaping 4 yang menggunakan sarana kuangen ataupun sekar jangkep yang bertujuan untuk memohon waranugraha kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Mandram Kekawitin. Om Manugraha Manoharam Dewa Data Nugrahakam Arcanam Sarwa Pujanam Nama Sarwa Nugrahakam Dewa Dewi Mahasidi Yatnyana Nirmalat Maka Lasmi Sidisca Dirgayur Nirwi Guna Sukawardisca, yang artinya, ya Tuhan, Engkau yang menarik hati pemberi anugerah. Anugerah pemberian dewata, pujaan segala pujaan, hamba memujamu sebagai pemberi anugerah yang maha suci. Kemahasidian pada dewa dan dewi, perwujudan yatnya yang suci. Kebahagiaan, kesempurnaan, panjang umur, bebas dari rintangan, kegembiraan, dan kemajuan jasmani dan rohani. Salah satu tujuan dari persembahyangan ini ialah agar Tuhan yang berada di Buana Agung dapat menyatu dengan Buana Alit. Artinya di sini bahwa menjadikan Tuhan berada dalam diri kita, dan anugerah yang dimaksud dalam mantra ini ialah kesucian dalam diri batin kita. Sembah yang terakhir ialah sembah puyung. Mandram Kekawitin. Om Dewa Suksema Parama Cintya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om, yang artinya, ya Tuhan, hamba memujamu ke dalam dewata yang tidak terpikirkan, maha tinggi dan maha gaib. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada hamba kedamaian, damai, damai, ya Tuhan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai mandram Kramaning Sembah beserta maknanya. Kalau kita amati proses Kramaning Sembah tersebut dari awal sampai akhir, ialah diawali dengan sembah puyung, dimaknai dengan kosong, dan diakhiri juga dengan sembah puyung. Itu dimaknai dalam hidup kita
kita lahir ke dunia dengan telanjang, tidak membawa apapun, tidak membawa harta benda, dan kembali kepada ide Sang Hyang Widi Wasa pun kita tidak membawa apa-apa, tidak ada hal yang bisa kita banggakan ataupun harta benda yang kita banggakan. Namun hal yang selalu melekat dalam diri kita ialah karma wisesa ataupun hasil dari perbuatan kita selama berada di duniawi ini. Artinya Kramaning Sembah ini menuntun kita untuk selalu memuja ide Sang Hyang Widi Wasa agar ide selalu memberikan anugerahnya. Anugerah yang kita harapkan tidak semata-mata ialah harta benda ataupun kenikmatan duniawi saja. Namun anugerah yang kita harapkan itu ialah pikiran yang suci, perkataan suci, dan perbuatan yang suci. Dari hal tersebut kita dapat mendapatkan karma baik kita dalam hidup ini. Tujuan saya mengangkat mantra Kramaning Sembah ini dalam tugas ini ialah karena memang Kramaning Sembah ini sangat umum dilaksanakan pada kegiatan persembayangan kita sehari-hari. Agar teman-teman di rumah juga mengetahui makna dari Kramaning Sembah ini. Tidak hanya sekedar melantunkan canda wedanya saja, tidak hanya sekedar melantunkan mantranya saja, namun mengetahui makna di dalam Kramaning Sembah ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila dalam penjelasan saya mengenai mantra Kramaning Sembah banyak kesalahan, yang mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.